Polusi udara adalah musuh yang hampir tidak terlihat, tidak berbentuk atau berwarna, namun kita hadapi setiap hari. Dampaknya bisa mengintai siapa saja, termasuk orang terdekat yang kita sayangi, tidak terkecuali anak-anak kita. Halo, nama saya Farah. Saya adalah seorang ibu dari anak berusia 1 tahun. Di belakang saya ini adalah pemandangan yang kami lihat setiap hari dari tempat tinggal kami di lantai 20. Kalau di kamera terlihat lebih cerah, padahal aslinya ini kabut banget. Dan kalau dilihat di aplikasi ini sudah merah ataupun dalam situasi yang berbahaya. Bulan lalu bahkan anak saya akhirnya masuk ke rumah sakit dirawat karena batuk dan pilek yang tidak kunjung sembuh lebih dari 1 minggu. Karena anak saya umurnya masih 1 tahun, dia belum bisa mengeluarkan dahak, sehingga lendir-lendir yang ada di tubuhnya tadi mengental di paru-paru dan anak saya didiagnosa bronkonomenia. Ini River, usianya 7 tahun, dia kelas 2 SD. Saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Keluhannya demam, batuk, mual, pusing. Sudah sempat dirawat jalan di rumah, tapi tidak kunjung sembuh, akhirnya dirawat inap. Diagnosisnya infeksi saluran pernafasan dan cukup nyata adanya gitu efek polusi bagi keluarga kami. Jadi kami mohon kepada pemerintah agar dapat menindaklanjuti supaya kami bisa menghirup udara segar lagi, supaya River bisa sekolah dan berkegiatan seperti biasa lagi ya Dek ya. Di Jakarta dan kawasan penyangganya, polusi udara sudah menjadi bagian dari persoalan kehidupan. Data IQR mencatat rata-rata konsentrasi polutan PM2,5 di wilayah Jabodetabek pada 2025 mencapai 34,1 mikrogram per meter kubik. Angka ini 6 kali lebih tinggi dari pedoman standar batas aman tahunan WHO, yaitu 5 mikrogram per meter kubik. Dan masalah ini bukan hanya milik Jakarta. Rata-rata polutan PM2,5 Indonesia pada 2025 juga mencapai 30 mikrogram per meter kubik. Sejumlah kota besar lain di Indonesia juga menghadapi paparan polusi udara yang tinggi. Artinya, polusi udara bukan persoalan satu kota saja. Dan bagi masyarakat yang setiap hari menghirupnya, dampaknya bisa terasa pada kesehatan. Dampak polusi udara memang tidak selalu langsung terlihat. Dalam jangka pendek, paparan dapat memicu gangguan pernapasan dan meningkatkan keluhan kesehatan. Sementara dalam jangka panjang, risikonya jauh lebih serius. Dan banyak penelitian menunjukkan bahwa kunjungan ke rumah sakit jadi meningkat pada saat polusi udara yang tinggi. Itu jangka pendek. Risiko penyakit stroke atau meningkat, penyakit jantung, hipertensi meningkat, infeksi paru, PPOK, kanker paru. Kalau dulu kanker paru katanya hanya di bawah 10%, tapi data terbaru kanker paru yang dikaitkan dengan polusi udara itu juga hampir mencapai 20%. Dan kondisi serupa terjadi di banyak kota besar dunia. Polusi udara tidak mengenal batas negara atau batas administrasi kota. Dengan tingkat yang berbeda-beda, kota-kota besar di dunia menghadapi persoalan yang sama. Polusi udara tidak dihasilkan oleh satu sumber saja. Di Jakarta misalnya, ada emisi dari transportasi, industri, pembangkit listrik, konstruksi, pembakaran terbuka, hingga sumber lainnya. Berbagai aktivitas tersebut menghasilkan beragam polutan, mulai dari partikel halus PM2,5 dan PM10, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, hingga ozon permukaan. Dan sebagai polutan juga dapat terbentuk melalui reaksi kimia di atmosfer. Karena itu, polusi udara adalah masalah yang kompleks dengan banyak sumber dan banyak jenis polutan. Dan ketika udara yang tercemar terus dihirup, dampaknya tidak berhenti pada masalah kesehatan. Bagi pekerja, sakit berarti kehilangan waktu untuk bekerja. Polusi udara, kadang kita dari rumah harus buru-buru pakai masker. Oh iya sih, itu mempengaruhi kesehatan ya. Kita jadi gampang sakit dan juga mungkin untuk yang punya sinusitis jadi mengganggu ya, bersin-bersin terus. Karena mungkin mengganggu pernapasan, jadi waktu itu saya pernah izin sakit sih. Di tempat kerja, dampak tersebut kemudian dapat berubah menjadi persoalan produktivitas. Itu kita meneliti di 20 perusahaan di Segitiga Emas, ya, ada di Gatot Subroto, ada di Kuningan, ada di Tamrin, ya, 20 perusahaan. Dan itu kita temukan juga
sekitar lebih dari separuh responden ya, 56% itu menderita sick building syndrome. Sehingga di dalam kantor sendiri itu ada exposure polutan yang justru tidak banyak diperhatikan orang. Nah, ini yang kemudian menyebabkan pegawai-pegawai tersebut tidak masuk 1 hari atau 2 hari dalam sebulan. Artinya, dampak polusi dapat terasa langsung pada orang yang bekerja. Namun pada skala yang lebih besar, dampaknya juga dapat menyentuh perekonomian. BPJS itu pernah menyampaikan bahwa dari ISPA saja, itu klaim untuk rawat inap itu kalau nggak salah bisa sampai 13 triliunan. Ya. Rawat jalan malah ternyata lebih besar nilainya ya, bahkan sampai ratusan triliun. Itu untuk klaim kesehatannya saja ya. Jadi baru dari itu proksi untuk melihat bagaimana dampaknya dari sisi ekonominya lah ya, termasuk tadi produktivitas di dunia usaha ya. Bagi dunia usaha, dampaknya juga bisa terlihat pada proses kerja. Ketika pekerja sakit, tidak fokus atau harus meninggalkan pekerjaan untuk berobat, performa perusahaan dapat terganggu. Polusi udara pada akhirnya bukan hanya masalah pemerintah, bukan pula hanya tanggung jawab dunia usaha atau masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak untuk mencari solusi menjadi mutlak agar setiap orang termasuk kaum pekerja bisa mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia, yaitu langit biru dan udara yang bersih.